الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ustadz Yusuf yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga ini menjadi kebaikan bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada. Insya Allah hari ini kita akan mengangkat tema-tema yang sangat menarik. Di antaranya jangan asal hijrah. Yang kedua, hati-hati dengan penyakit ain. Dan yang ketiga, hobi julid amal sedikit. Insya Allah tema-tema ini akan dibahas oleh para guru-guru kita. Di antaranya yang sudah hadir di tengah kita ada Syekh Muhammad. Yang kedua Al-Ustadz Abdurrahman Jailani. Dan yang ketiga Ustadz Julian Ajhari. Buat para pemirsa di rumah yang ingin menonton dan para penonton dimanapun berada yang ingin mengajukan pertanyaan, maka boleh kirimkan ke media sosial kita. Dan bagi para pemirsa yang ingin ikut serta ngaji bersama kita, nanti kita akan ada segmen ngaji yuk bersama Ustadz Abdul Razik. Namun saya tetap mengingatkan kepada para pemirsa dimanapun berada untuk terus dapat menjaga protokol kesehatan. Di antaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri dari bepergian. Saatnya kita dengarkan tausiah pertama dari guru kita Syekh Muhammad yang akan menjelaskan tema yang bertujuan dengan jangan asal hijrah. Fa'alaihi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radit, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im
على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang hadir bersama kami di masjid yang mulia ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan sihat wal afiat dan dalam iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah. Kalimat hijrah itu sangat luar biasa. Sebelum saya mulai, sering kita mendengar dari sebelah kanan, sebelah kiri, masa ini masa jahiliyah, banyak maksiat, banyak dosa, umat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menurut saya tidak. Karena setiap hari kita mendengar, kita melihat banyak orang berhijrah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, di mana-mana, baik di negeri Indonesia maupun di luar, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita mendengar fulan, fulana meninggalkan segalanya, meninggalkan dosa, mereka kembali dan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya alhamdulillah umat Islam banyak orang yang baik, banyak orang saleh di antaranya. Semoga kita menjadi orang baik, orang saleh yang selalu berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, selalu berhijrah kepada Allah. Artinya apa? Artinya hijrah itu bukan sekali saja. Kapan berhijrah? Alhamdulillah sejak 2015 katanya. Kapan berhijrah? 2 tahun yang lalu. Itu salah. Kenapa? Hijrah itu apa artinya hijrah? Hijrah itu artinya pindah dari tempat ke tempat. Sebagaimana hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dari kota Makkah ke kota Madinah. Untuk apa? Agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa beribadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya hijrah itu bukan hanya pindah tempat, melainkan pindah apa yang kita lakukan, pindah kehidupan, pindah pikiran, berubah semua menjadi lebih baik. Artinya pindah dari kegelapan ke cahaya. Pindah dari dosa ke taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya hijrah. Berarti hijrah itu butuh setiap hari, setiap saat, setiap waktu, bukan hanya sekali. Makna hijrah adalah taubat. Makna hijrah adalah taubat. Hijrah itu apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Taubat meninggalkan sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pindah ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu makna taubat. Berarti setiap hari, setiap saat kita butuh berhijrah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekali. Setiap hari dari pagi sampai malam, periksa apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apakah sesuai ridha Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jangan asal saya orang hijrah. Sering kita dengar saya berhijrah, tapi mohon maaf kelihatannya belum. Dari segi ucapan, dari segi pakaian, dari segi amalan setiap hari, mana hijrahnya? Salat pun tidak menjaga 5 waktunya. Ibadah dan taat kepada Allah tidak betul-betul menjaganya. Dosa dan maksiat belum begitu mau meninggalkannya. Hijrah apa sih? Hijrah apa?
Hijrah menjadi orang baik. Itu makna hijrah. Menjadi orang salih. Berubah semua. Bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dan sesudahnya. Berubah semua. Ucapannya, hayatnya, kehidupannya dari pagi sampai malam berubah menjadi orang lebih baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bayankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthara min 100 marrah." Saya meminta ampunan Allah, saya bertaubat kepada Allah setiap hari lebih dari 100 kali. Dalam riwayat 80 kali, dalam riwayat 100 kali. Setiap hari. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, terimalah taubat kami. Itu makna hijrah. Itu makna hijrah. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ini panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang beriman. Berarti yang butuh hijrah, yang butuh taubat kepada Allah bukan hanya orang pendosa saja, melainkan seluruh orang beriman. Setiap hari ingat taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ahadus salaf, kata seorang salih, wallahi inni la ujaddidu taubati kulla yawm. Demi Allah, saya berbarui taubat kami setiap hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebagai manusia setiap hari bersalah, setiap hari berdosa, sengaja maupun tidak sengaja, sadar maupun tidak sadar. Berarti butuh hijrah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya atau bukti orang itu berhijrah? Bukti seorang itu berhijrah. Buktinya apa? Satu, dia dekat dengan orang-orang baik. Meninggalkan, dia tinggalkan teman-teman lama. Itu penting sekali. Berarti kita berubah semua. Bukan hanya berhijrah dengan ucapan saja, tetapi betul-betul niatnya baik. Tinggalkan teman-teman masa lalu yang tidak membantu kita untuk berhijrah dan taubat kepada Allah. Kalau ingin betul-betul berhijrah, dekatlah dengan orang-orang baik, orang-orang saleh yang selalu mendorong, memotivasi, membantu kita agar selalu dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misal ingin berhijrah tetapi masih dalam hati cinta dengan orang-orang lalu, berarti belum niatnya baik. Belum serius berhijrah. Kalau berhijrah tapi masih ada hal-hal yang kita tidak bisa meninggalkannya, berarti belum berhijrah. Saya ulangi lagi. Kalau masih ada dalam hati hal-hal yang kita suka, yang tidak diridhai Allah, belum bisa kita tinggalkan, berarti itu belum serius berhijrah. Kalau berhijrah berubah semua, meninggalkan semua. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah mengganti yang lebih baik. Pasti Allah menenangkan hati kita,
Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan lebih baik karena dalam taat dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya Rabb kita selalu berhijrah dan kembali kepada Allah, selalu bertaubat, dan semoga Allah menerima taubat kami semua. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Guru kita Syekh Muhammad begitu tegas, lembut, sejuk menjelaskan tentang jangan asal hijrah. Guru, bagaimana terkait tentang masalah seseorang yang sudah hijrah secara makani, hijrah secara syaubi, hijrah pakaiannya, tapi terkadang masih suka tidak bisa mendengar orang lain dan malah hanya membenarkan apa yang menurutnya benar sendiri. Bagaimana pandangan guru mengenai orang seperti itu? Itu berarti belum. Iya, belum hijrah. Itu hijrah artinya apa? Bukan hanya melalui lidah saja, tetapi melalui lidah, lisan, dan hati, dan amalan. Semuanya berubah. Jadi harus kalau sempurna, guru, hatinya merasa lebih baik, baru berhijrah. Ya. Baru berhijrah, belum beberapa hari, belum beberapa bulan, merasa lebih baik dari semuanya. Bukan hanya dari orang yang masih pendosa, tetapi malah lebih baik dari orang yang taat, lebih baik daripada ustaz, lebih baik daripada orang yang sudah lama bertahun-tahun di masjid. Baru dia masuk masjid merasa lebih baik dari dia. Berarti masih ada kotoran dalam hati. Terapinya bagaimana, guru, untuk menjaga diri kita agar tidak seperti itu? Iya. Itu hijrah, saudara. Wallahi subhanallah, hijrah sebelum mengucapkan melalui lidah, sebelum berubah ya amalan kita, niat yang benar di dalam hati. Allahu Akbar. Hijrah karena Allah. Hijrah karena serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah membantu kita. Betul-betul dari hati kita serahkan kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah memberikan cahaya kepada kita semua. Tapi yang penting di dalam hati betul-betul kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Terima kasih guru. Masya Allah, luar biasa. Ini yang harus kita jaga, mampu dan pandai menata hati kita. Idza salahat kullu wa idza fasadat kullu wa khiyal qulub. Semua kembali kepada hati kita. Setelah ini kita akan dengarkan tausiah selanjutnya dari Kiai Haji Abdurrahman Jailani tentang hati-hati dengan penyakit ain. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka esok hari Al-Quran ini akan menjadi syafaat buat kita semua. Terima kasih kepada Ustadz Yusuf yang telah melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Semoga menjadi kebaikan bagi yang membaca dan umumnya buat kita semua. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Saat ini sudah ada di tengah-tengah kita guru kita Kiai Haji Abdurrahman Jailani. Beliau akan membagi ilmunya kepada kita semua dengan tema hati-hati dengan penyakit ain. Sebelum kita dengarkan ceramah beliau, mari sama-sama kita saksikan cuplikan video berikut ini. Percaya sih. Percaya? Enggak. Nggak tahu. Tahu? Nggak tahu sih. Sempat pernah dengar, cuman tahu secara detail sih enggak sih. Kalau yang aku tahu, penyakit ain ini kan adalah penyakit yang diciptakan dari diri kita sendiri, dari perasaan kita sendiri. Salah satunya iri, dengki. Nah, ini adalah penyakit hati. Nah, ini juga bisa menimbulkan dari penyakit hati bisa jatuhnya ke fisik juga gitu. Sepengetahuan aku sih gitu sih. Iri hati, dengki. Terus kayak misalkan kita lihat orang gitu, terus kita suka iri lah gitu ya. Ya udah, itu jadinya ain tapi jadi jatuhnya ke dianya, ke orangnya. Kalau nggak salah ya, itu pernah dengar kayaknya soal iri dengki. Kalau nggak salah ya, aku nggak tahu nih. Mungkin kayak orang-orang sih bilang penyakit hati ya. Penyakit hati ya? Iri dengki terhadap manusia ya? Kayak penyakit hati. Mungkin lebih ke kayak penyakit hati kali ya, lebih ke iri dengki gitu kali ya. Yang saya tahu sih, yang saya pernah dengar, mungkin kalau salah ya dikoreksi. Masya Allah, hati-hati dengan penyakit ain. Jamaah di rumah maupun pemirsa yang ada di studio, jangan sampai kita punya penyakit ain. Pemirsa semangat semuanya. Ini yang baju kuning cantik-cantik dari mana? Masya Allah, dari pesantren Al-Hidayah Nurul Ummah Jatisari. Luar biasa santri-santrinya. Jangan lesu, harus semangat. Kita sekarang akan dengarkan ilmu yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdurrahman Jailani. Fa'alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyuhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Cahaya Hati dimanapun Anda berada, pemirsa yang ada di masjid langsung live melihat Ustadz yang insya Allah ganteng unyu-unyu. Alhamdulillah. Kalau anak gadis gini, beda ya Ji senyumnya ya. Beda kalau mama gitu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang satu tema yang menarik. Tema yang kelihatannya sederhana tetapi mempunyai dampak yang luar biasa bagi orang-orang yang lengah terhadap perhatian masalah ini. Masya Allah. Kenapa tidak? Karena penyakit ain itu adalah penyakit yang memang ada dan dibahas di dalam agama kita. Termasuk di dalam hadis, khususnya juga di dalam Al-Quranul Karim. Pertanyaannya adalah, mana Ustadz hadis dan Al-Quran yang membahas tentang ini?
Pertama kali kita berbicara tentang Al-Quran, tadi disebutkan dan dibacakan oleh saudara kita yaitu Ustadz Yusuf, surat Al-Qalam ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Jadi di situ dikatakan artinya, dan sesungguhnya orang-orang kafir mereka itu hampir saja bahkan tipis mencelakakan daripada kalian semua bi absorihim dengan pandangan-pandangan mata mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih hidup? Masih. Alhamdulillah. Jadi perhatikan nih ayatnya, para pemirsa juga. Ada kalimat bi absarihim, dengan pandangan-pandangan mereka. Jadi orang-orang kafir itu mereka benci dari pandangan-pandangan mereka terhadap siapa? Orang-orang Islam. Siapa gerangan yang dimaksud? Contohnya di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa yaquluna, dan mereka berkata. Jadi ketika mendengar Al-Qur'anul Karim, mereka berkata tuh, innahu lamajnun, sesungguhnya ia. Siapa ia? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamajnun, benar-benar orang gila. Di sini menandakan bahwa kebencian dia terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW amat sangat luar biasa. Sehingga dengan memandang kita punya Nabi besar Muhammad SAW saja, walaupun kita tahu bahwa Nabi adalah manusia yang berakhlakul karimah, manusia yang luar biasa, manusia yang terpuji, tapi jika di dalam diri seorang hamba terdapat daripada kebencian, maka tidak ada kebaikan dalam diri seseorang tersebut, walaupun orang tadi adalah orang yang mulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paham apa paham? Paham. Makanya suka ada caption atau suka ada apa ya, maaf, gambar itu yang di dalamnya ada sebuah makalah, entah benar atau tidak, di situ dinisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa dikatakan? Jangan pernah menyampaikan kepada seseorang yang benci terhadap kita, menceritakan tentang kita. Kenapa? Karena ketika kita menceritakan kepada dirinya tentang diri kita, kalau udah benci mah benci aja. Betul apa betul? Iya. Tapi kalau misalkan kita tanpa menceritakan kepada orang lain, tapi dia tidak benci kepada kita, maka yang dilihat adalah sebuah kebaikan. Jadi pertama ayat ini berbicara tentang penyakit ain. Yang kedua, ayat ini seakan-akan mau memberitahu kepada kita, yang namanya manusia itu wajar, saudara hadirin. Ada yang demen, ada yang nggak demen. Assalamualaikum. Salah. Benar apa benar? Benar. Di dunia pesantren ada yang begitu ya. Ada yang demen kita, ada yang nggak demen kita. Akhirnya kita berteman berkawan seturu-turu. Ah, gue mah bertemannya sama dia aja dah, yang kamar asramanya nomor 2. Ngapa? Dia mah orangnya enak. Kalau yang ono mah boro-boro, ih najis, cuy. Yeah. Betul apa betul? Betul. Ada yang demen, ada yang nggak demen. Namanya dia manusia. Makanya sama manusia jangan minta yang namanya keridhaan. Yang dituntut dan kita cari keridhaan itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi menyampaikan ridallah, yakni ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia enggak bakalan kita dapetin, karena pasti di dalam hidup dan kehidupan ini ada orang yang senang, ada orang juga yang enggak senang. Betul apa betul? Betul. Ini yang pertama. Para pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah, hadis tentang hal yang berkaitan dengan ain, yakni salah satu yang disabdakan oleh kita punya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ainu haqqun, penyakit ain itu benar. Jadi orang yang beriman kepada Rasulullah nih, para pemirsa, beriman kepada agama kita, percaya kudu nih. Ah, jangan bilang mistis tuh.
Bohong tuh nggak masuk akal. Perkara yang namanya agama nggak selalu harus akal, tetapi harus punya iman. Dengan iman kita percaya. Agama mengatakan penyakit ain ada, ya ada. Nabi mengatakan penyakit ain itu benar. Laukana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ainu. Tuh. Penyakit ain itu benar. Seandainya, ini coba nih perhatiin nih baik-baik nih ya. Seandainya ada perkara yang mampu mendahulukan daripada takdir, itu loh maksudnya. Maka penyakit ain inilah yang mampu mendahului daripada takdir. Kalimat hadis ini maksudnya kalau ada yang mampu mengalahkan takdir, yang mampu melewati daripada takdir, maka penyakit ain tersebut mengalahkan daripada takdir. Assalamualaikum. Salam. Sampai di sini belum paham ya? Udah paham belum? Jujur aja udah paham apa kagak? Oh. Maksudnya bagaimana sih Ustadz gitu loh kan? Penyakit ain ini punya efek yang sangat luar biasa saudara. Ini perhatikan baik-baik. Dari pandangan mata tersebut punya efek yang luar biasa. Saya sampaikan bahwa penyakit ain tersebut berdasarkan kebencian mata seseorang. Dan juga berasal daripada ketakjuban dan kekaguman daripada seseorang yang tidak ada zikir pada dirinya ketika melihat sesuatu yang dia kagumi. Di dalam sebuah kisah ada seorang sahabat yang bernama Amir bin Rabi'ah melihat Sahal, sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Hanif. Sahal bin Hanif ini mempunyai badan, mohon maaf ya, itu bersih putih. Lagi mandi ceritanya laki nih. Tapi bukan telanjang bulat, mohon maaf lahir batin ya. Jadi dia telanjang badan, auratnya ketutup gitu ya. Kan aurat laki-laki dari mana sampai mana Neng? Dari pusar sampai lutut. Nggak percuma di pesantren sama orang tua. Alhamdulillah. Ya paham sama yang namanya fikih. Betul nggak? Dilihat dong dari atas pusar ke atas. Katanya Amir bin Rabi'ah gitu kan. Waduh putih bener nih bro. Wah, kagum dia. Enggak lama daripada itu Sahal bin Hafiz pingsan. Tuh. Bingung kan? Cuman dikata begitu doang tuh, bayangin. Kemudian dibawa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Lalu Nabi mengatakan apa? Man ra'a ahadukum, siapa orang di antara sekalian semua ya yang melihat min malihi ya, min nafsihi au malihi au akhihi, ngelihat dirinya, ngelihat kemudian hartanya, melihat saudaranya, mayujibuhu, apa-apa yang membuat kagum dirinya, falyad'u bil barakati fal ainu haqqun, maka hendaklah dia berdoa untuk keberkahan daripada saudaranya. Karena apa? Karena sesungguhnya ain itu merupakan sesuatu yang nyata. Dari sini kita bisa melihat dan mengambil pengertian bahwa yang namanya ain itu mampu untuk membuat seseorang mendapatkan penyakit dari pandangan matanya. Sehingga pada akhirnya umat Islam harus hati-hati. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah guru, luar biasa. Pemaparan yang begitu luar biasa, sejuk dan sangat memberikan banyak ilmu buat kita semua. Guru, menyambung dari pembahasan guru yang sangat menarik ini. Siap. Lalu konkretnya guru, bagaimana cara kita mengatasi diri kita agar tidak terkena penyakit ain ini guru? Nah, jadi artinya saya sampaikan orang-orang yang ingin terhindar daripada penyakit-penyakit ini, hendaklah ia banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Karena yang namanya berzikir kepada Allah merupakan benteng, perisai. Makanya ulama-ulama menciptakan wirid-wirid. Ya, ada yang dikenal dengan ratib. Iya guru. Karangan daripada Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad. Karangan daripada Habib Abdurrahman Al-Attas yang kita kenal dengan Ratibul Attas. Ada lagi hizib.
Iya kan? Mm-mm. Yang merupakan apa? Artinya hizib itu partai dan lain sebagainya. Dan kemudian ruqyah-ruqyah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kesemuanya itu bersumber daripada Al-Quranul Karim. Banyak-banyak baca, banyak-banyak zikir, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semua itu akan menjadi benteng buat kita dari gangguan-gangguan setan yang memang memanfaatkan pandangan orang yang benci ataupun kagum. Hati-hati. Masya Allah. Terakhir saya sampaikan bahwa yang namanya ain bisa mengakibatkan seseorang menjadi mati. Masya Allah. Inilah yang kemudian pada akhirnya dikatakan kalau ada yang namanya bisa mendahului takdir, ain mendahului daripada takdir. Baik, Guru. Saking tipisnya, ini orang mati karena Iya. takdir atau mati karena penyakit ain. Itu maksudnya. Terima kasih Guru, Masya Allah luar biasa, begitu sangat memberikan banyak ketegasan dari ilmu yang beliau berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat menghindari penyakit ain dalam kehidupan kita semua. Sesaat lagi kita akan dengarkan tausiah selanjutnya dari Ustadz Julian Ajhari. Beliau akan menyampaikan tentang hobi julid amal sedikit. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Sebagaimana yang telah saya janjikan tadi, sekarang kita akan mendengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita Ustadz Dr. Julian Ajhar. Beliau akan membahas tema hobi julid amal sedikit. Seperti apa? Kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, para jemaah Cahaya Hati Indonesia yang sangat barokah pada siang hari ini ya. Ini jemaah dari mana nih? Waduh, ini digeladi dulu mungkin dari ini Bang Ustadz Abi. Alhamdulillah. Serentak. Berkah ini santai-santai. Kompak banget ya. Tadi sebelum kesini tadi geladi dulu ya latihan. Kok dari A sampai Z itu serentak bacaan. Sangat luar biasa. Ada adik pondok pesantren dari Bekasi. Nah, tema yang kita sampaikan yaitu hobi julid dan amalan sedikit. Kenapa? Tema ini sangat penting kita sampaikan bahwa julid itu adalah perbuatan yang sangat dilarang di dalam ajaran agama membicarakan aib orang lain. Bagus tidak? Sebagaimana telah dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu. Yang artinya adalah jauhilah perbuatan buruk sangka. Perbuatan kebanyakan buruk sangka, karena perbuatan buruk sangka itu membuka aib orang lain adalah merupakan perbuatan dosa. Dengan adanya peringatan seruan Allah, firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini, rekan-rekan sekalian, jamaah, adik-adik generasi milenial Bekasi, benar nggak ini? Insya Allah benar ya. Kita tidak boleh membicarakan aib orang lah. Nah, karena saking banyaknya setiap hari sibuk membicarakan keburukan orang, mencari kelemahan orang, membuka aib orang lain, sehingga kita lupa beramal. Lupa kita beribadah. Di sini mungkin tidak ada yang membicarakan aib orang lain. Amin ya. Daripada kita membicarakan aib orang lain, lebih baik kita banyak berbuat ibadah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin
billah tawassalna. Naik. Wabil hadi Rasulillah wa kul limujahidilillah bi ahlil bal. Sekali lagi, nggak ada yang fals. Salatullah, salamullah ala toha. Salatullah, salamullah ala yasin. Luar biasa, karena perbuatan membuka aib orang lain itu perbuatan julid, yang itu adalah perbuatan ghibah. Ghibah itu yang pertama adalah melebihi dari perbuatan zina, ya, maka jauhi perbuatan ghibah. Yang kedua adalah ghibah itu memakan amalan kita. Selanjutnya adalah ghibah itu akan banyak menimbulkan fitnah. Selanjutnya ghibah akan bukan hanya yang melakukan penghibaan, yang mendengarkan ghibah juga akan berdosa. Mau pilih yang mana nih? Mau pilih julid, ghibah, atau pilih nggak julid? Pilih nggak julid ya. Alangkah bagusnya, karena ghibah atau julid itu ya, membicarakan aib orang lain itu akan menimbulkan konflik, mencari penuh kecurigaan sama orang. Jangan-jangan ini, curiga terus. Nah itu di dalam Islam kenapa diharamkan, dihindari, karena perbuatan julid itu, ghibah itu akan merusak amalan kita dan akan menimbulkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu kepada tali agama Allah. Janganlah kamu bercerai. Nah, sudah ada aturannya bahwa kita harus bersatu. Persatuan Indonesia. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa guru. Apa yang guru sampaikan benar-benar dahsyat. Dan tema ini jadi menarik guru. Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, istighalu bi'uyunil khalqi. Jangan sampai kita jadi manusia yang sibuk ngurusin orang lain. Ketika perkaranya buruk maka tidak boleh. Bagaimana guru kalau yang diomonginnya kebaikan, apakah itu boleh? Monggo guru. Terima kasih Ustadz Abe, guru kita yang sangat mulia. Bagaimana kalau yang diomongkan itu kebaikan ya? Baik guru. Wah, ini yang kita harapkan. Apalagi generasi milenial ya Indonesia, adik-adik sekarang ini itu harus banyak berbicara tentang benar enggak? Nah, itu orang yang selalu membicarakan kebaikan, yang dikupas kebaikan, nanti yang terngiang-ngiang di benak kita itu, di benak generasi milenial nanti itu akan hikmahnya positif semua, tidak ada timbul rasa kecurigaan, sehingga kalau kita banyak berbicara yang tidak baik, curiga dan curiga, nanti akan timbul permusuhan, akan menurunkan moral menjadi orang yang durhaka dan menjadi orang yang lesu, orang yang tidak semangat. Tapi kalau kita berbicara tentang kebaikan berarti semangat terus, ya. Semangat 45 terus. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya guru, bagaimana cara menghindari dari julid itu sendiri guru? Cara menghindari julid itu yang pertama, kuatkan akidah kita. Kita selaku umat Islam jelas perbaikin sholat Kalau kita sholat kita bagus ya, ingat rukun Islam. 2 kalimat syahadat yang pertama, yang kedua mendirikan sholat 5 waktu. Dan banyak-banyak lidah kita ini baca ayat-ayat suci Al-Quran. Tadarusan dah daripada ngomongin keburukan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أيوة. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله. Bang Azari kasih nilai 60. Karena yang ini diam. Hai, halo. Ya, bagus ya. Yang penting sudah diwakili oleh teman-temannya. Ya, harus banyak membaca Al-Quran biar enggak sibuk membicarakan aib orang lain. Nih, udah berapa huruf tadi dibaca Al-Quran? 1 huruf aja berapa pahala ya Ustadz ya? Barakallah. Gitu ya. Halo? Ya, mantap ya. Kiatnya apalagi guru, di antara selain guru membaca Al-Quran, bersolawat, lalu apa yang harus kita lakukan agar dalam keseharian kita tidak julid sama orang? Subhanallah Ustadz Abe, kita harus banyak berbuat yang baik. Contoh kita belajar yang benar. Kalau ini kan masih mahasiswa ya. Udah punya anak ini? Belum, kenapa belum? Karena masih masih muda, biasanya yang datang ibu-ibu, nenek-nenek, tapi hari ini ceria semuanya. Milenial, ini luar biasa Ustaz Abe mendatangkan yang generasi muda, generasi milenial ya. Jadi perbuatan yang tadi, yang positif, belajar yang rajin, ya, banyak sedekah, ya, terus banyak-banyak menghafal Al-Quran, oke? Terima kasih, Masya Allah. Luar biasa apa yang beliau sampaikan, banyak manfaat buat kita semua. Pemirsa, setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di media sosial kita di @cahayahati_inews di segmen Jamaah Bertanya. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa, kita sekarang masuk pada segmen Jamaah Bertanya. Insya Allah guru-guru kita semua akan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial kita di @cahayahati_inews. Insya Allah pertanyaan pertama akan dijawab oleh guru kita Syekh Muhammad. Assalamualaikum Syekh Muhammad. Ini saya Nisa Andini @22. Assalamualaikum Syekh, saya mau bertanya, kalau kita memiliki niat untuk berhijrah, tapi saat di tengah jalan kita malah tidak niat berhijrah lagi. Bagaimana seperti ini Syekh? Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada seorang, ada kisah, seorang pendosa. Dosanya apa? Dia penuh 100 orang. Dia bunuh 100 orang. Ketika niatnya berhijrah, bertaubat kepada Allah, ketika datang kepada seorang alim, dosa saya bunuh 100 orang. Banyak. 100 bukan 1. 100 orang. Bayangkan dosa saya yang sangat luar biasa. Hal li min taubah? Apakah boleh Allah menerima taubat kami? Saya ingin berhijrah, bertaubat kepada Allah. Qala lahu, ya sangat boleh. Sangat boleh kalau serius berhijrah, bertaubat. Qal utrukil qaryah. Tinggalkan tempat tinggal kamu. Pindah ke tempat sana, ada orang-orang baik. Dekatlah dengan orang-orang baik, orang-orang saleh agar istiqamah betul-betul berhijrah. Artinya, kalau ingin istiqamah, niat hijrah tidak berubah, tinggalkan teman-teman masa lalu. Kalau bisa, pindah. Cari tempat yang ada di dalamnya banyak orang baik, orang saleh yang membantu kita agar niat kita tidak berubah. Di tengah jalan banyak ujian, banyak fitnah, fitnah dunia, ya, banyak fitnah. Bisa di tengah jalan
Di awal niatnya baik, tapi tiba-tiba berubah. Kenapa? Karena tidak ada teman-teman yang membantu kita. Karena itu kata seorang alim kepada seorang yang bunuh 100 orang, qal utrukil qaryah, tinggalkan tempat agar terus istiqamah berhijrah, dekatlah dengan orang-orang baik, orang yang pernah berhijrah. Karena itu kalau ingin niat kita terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak berubah, dekatlah dengan orang baik, orang saleh. Bukan hanya istiqamah, insya-Allah terus menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Istiqamah al-thabat hatta al-mamat, istiqamah sampai meninggalkan dunia dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, doa yang sering saya sampaikan kepada jamaah. Tolong, jangan ada yang tinggalkan doa ini. Kalau serius ingin berhijrah, ingin tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan doa ini. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا الله yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku atas agamamu, tetapkan hatiku atas agamamu. Selalu baca doa ini dalam salat, di luar salat, dalam sujud. Kalau bisa setiap sujud baca doa ini, mohon kepada Allah, ya Allah tolong tetapkan hatiku atas agamamu. Semoga ya Rabb kita istiqamah berhijrah dalam taat kepada Allah sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Jadi jangan sampai kita goyah dalam niat. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung daripada niat kita. Dengan doa tadi yang saya sampaikan, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Jadi minta sama Allah agar hati kita benar-benar condong dan taat kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini bisa menjawab dari atas pertanyaan Nisa yang ada di luar sana. Luar biasa. Kita dengarkan pertanyaan selanjutnya dari jamaah yang hadir di sini. Assalamualaikum jamaah, siap bertanya sama Syekh? Mana orangnya? Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Nama saya Siti Salbiah. Syekh, saya mau bertanya, bagaimana jika kita berhijrah karena kita ingin mendapatkan sesuatu, terutama nikmat dunia, apa yang kita harus kita lakukan kalau dalam keadaan tersebut? Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Bagaimana kalau berhijrah, tapi niatnya untuk mendapatkan sesuatu dari dunia? Betul ya? Betul saya. Hadis yang mungkin kita semua hafal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyat. وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Hadis ini sering kita dengar. Semua sampai kata ulama hadza nisful ilmi. Sebagian ulama berkata separuh ilmu hadis ini. Sebagian ulama berkata thuluthul ilmi, sepertiga ilmu. Kata ulama kullul ilmi fi hadzal hadis. Semua ilmu tergantung hadis ini. Kenapa? Karena tergantung niat. Hadis ini menjelaskan jawaban untuk pertanyaan ini. Man kanat hijratuhu lillahi wa rasulih. Siapa yang berhijrah karena Allah, siapa yang berhijrah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahijratuhu lillahi wa rasulih. Maka hijrahnya
karena Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai tergantung hijrahnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya. Siapa yang berhijrah tetapi bukan karena Allah, karena dunia, karena ingin mendapatkan sesuatu. Hijrah karena melamar, katanya kalau jaga salat, jaga ibadah, baru menerima. Ayo jaga salat. Karena jodohnya. Berhijrah karena bosnya. Di kantor, di mana-mana, kepala atau manajer, orang baik. Kalau enggak salat, enggak orang baik, tidak menerima. Dia menjaga ibadah dan salat. Berhijrah karena ingin mendapatkan bisnis. Kalau namanya hijrah itu, laku luar biasa ini. Apalagi jadi ustadz, jadi orang baik, ini cepat laku. Tapi hati-hati, tidak bisa main sama Allah. Bisa menipu siapa saja, tetapi tidak bisa menipu Allah. Tidak ada jalan keselamatan kita dunia akhirat kecuali jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin. Jadilah orang-orang yang jujur. Selalu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Karena Allah Maha tahu apa yang di dalam hati kita. Karena itu hati-hati. Jangan melakukan apapun khususnya ibadah dan taat. Salat, amal saleh, puasa, sedekah, berhijrah, ingin menjadi lebih baik, kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti di hari kiamat, Allah membuka apa yang di dalam hati kita. Membuka. Karena itu tidak ada keselamatan kita kecuali jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kalau berhijrah lillahi ta'ala, mendapatkan pahala. Kalau berhijrah untuk sesuatu selain Allah, tidak mendapatkan pahala. Sia-sia semua. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk berhijrah, benar-benar berhijrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Syekh Muhammad yang begitu luar biasa telah banyak memaparkan dari semua pertanyaan-pertanyaan yang datang dari pemirsa. Mudah-mudahan ini dapat menjawab pertanyaan kita selama ini. Kita dengarkan sekarang jawaban dari guru kita Ustadz Ujai yang datang dari Abu Musa. Assalamualaikum Ustadz Ujai. Saya ingin bertaubat tapi cobaannya datang dari keluarga saya. Kalau begini saya harus bagaimana? Mohon penjelasannya guru. Jazakumullah khairal jaza. Ahibail kiram, jamaah dan para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Perlu sama kita ketahui, di dalam memperjuangkan agama dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang terkadang bahkan bisa dikatakan banyaknya itu datang dari orang terdekat. Betul, guru. Masya Allah. Maka pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan yang menjadi kenyataan di tengah-tengah kita, bukan hanya saja bagi orang awam, tetapi juga bagi orang-orang yang menjadi panutan kita. Benar-benar. Salah satunya siapa? Baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang terdekat yang menjadi ujian dari kita punya Nabi, paman. Paman beliau, guru. Abu Jahal, Abu Lahab. Abu apa lagi, guru? Kan gitu kan. Ini ujiannya. Iya benar, guru. Abu Gosok belum ada itu. Karena Abu Gosok buat nyuci. Ya. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Iya. Sehingga pada akhirnya memang begitulah.
Maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang turun tuh Ustadz, para pemirsa dimanapun Anda berada. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya setelah kita, keluarga kita perhatiin. Coba dakwahin. Betul-betul kemudian ajak mereka. Kalau mereka kagak bisa, baru turun ayat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Masya Allah. Terus bagaimana sikap kita kalau misalnya memang mereka itu tidak mau dibawa ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang muslim harus punya yang namanya strategi. Bagaimana cara mendidiknya? Kalau sampai kemudian sudah tidak lagi mampu untuk diajak, nah ini peranan, ketegasan. Ingat nggak kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam? Waktu datang ke tempat Nabi Allah, siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih hidup apa kagak ini? Masih hidup. Diem aja ini. Anaknya Nabi Ibrahim siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail. Biasa kalau anak santri emang suaranya pelan. Ya. Jadi namanya Nabi Ismail. Pernah Nabi Ismail punya istri, kan gitu ya? Ya Allah, benar guru. Lalu kemudian dilihat. Nabi Ibrahim datang, terus kelakuan daripada istrinya ini nggak bagus. Nabi Ismailnya lagi di luar. Kata Nabi Ibrahim, salamin nanti sama suaminya, ganti palang pintu. Masya Allah. Orang Betawi bilang namanya palang pintu. Apa itu palang pintu? Menggel gitu ya? Nah, cari di Google udah kalau itu jangan ya. Palang pintu, maksudnya pintunya. Paham Nabi Ismail. Tadi datang orang tua namanya Ibrahim, orang tua saya. Iya. Katanya suruh palang pintunya diganti. Diceraiin langsung istrinya. Allah. Artinya kalau misalkan datang nih dari pihak istri umpamanya. Tapi jangan main cerai-cerai baik. Jangan. Iya. Didik dulu yang benar. Sesuai dengan proses yang namanya Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pelan-pelan, sampai tegas. Enggak ngerti juga. Nah udah dah tuh, tuker tambah tuh bini. Paham apa paham? Apaan? Perempuan semua nih ya. Maka jadi perempuan harus apa? Harus kemudian membantu suami agar menjalankan nahkoda rumah tangga ini dengan rel syariat ajaran agama Islam. Masya Maka Allah. sekali lagi saya sampaikan pada para pemirsa, wajar kalau godaan, cobaan kita di dalam meniti jalan menuju ridha Allah adalah orang-orang terdekat kita, sebagaimana dulu juga contoh-contoh dari contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih guru, luar biasa. Masya Allah, sangat memberikan banyak pengetahuan kepada kita, khususnya untuk Ed Abu Musa. Kita dengarkan pertanyaan selanjutnya buat guru Ujae dari pemirsa yang ada di studio. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohimah dari Pondok Pesantren Al-Hidayah Nurul Rumah. Saya di sini mau bertanya Bagaimana cara membedakan penyakit ain dengan kagum? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membedain Zat antara penyakit ain sama kagum. Ain sama kagum. Nah, yang perlu sama kita ketahui, ulama itu memberikan definisi ain, yakni merupakan pandangan. Satu, dengerin baik-baik nih. Pandangan orang yang benci dari orang yang hasut, yang dengki. Yang kedua, pandangan orang yang kagum. Yang kagum. Tanpa diiringi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab ain itu ada dua. Gitu guru. Ya, sebab ain ada dua. Yang pertama karena benci, ingin orang yang dipandangnya itu celaka. Dan yang kedua karena kagum. Enggak punya niat dengki. Tapi ketika kagum tidak diiringi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi
Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa yang namanya ain tersebut diberikan tidak kepada atau dari semua orang. Tidak semua orang mempunyai pandangan yang mengakibatkan penyakit ain. Benar guru. Ini dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Sehingga ada orang-orang tertentu yang memang bisa mengakibatkan pandangannya terhadap penyakit ain. Oleh karenanya, sekali lagi, kagum tidak semuanya itu mengakibatkan ain, tapi untuk menjaga maka bawalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ente kagum. Contoh umpamanya para pemirsa, ngelihat anak kecil, ya kan? Ngelihat anak kecil. Ih lucu banget sih, ih gendut nih, gemes deh. Ada nggak kayak begitu? Iya, ada. Kagum terhadap Ada. kelucuan anak kecil gitu kan? Benar. Tapi ngomongnya begitu, ini bisa menjadi sebab, hati-hati. Iya, Maka iya. kalau misalkan ngelihat anak kecil, Masya Allah, cantik bener, ya kan? Subhanallah. Iringi dengan zikir, itu menutup daripada ain yang akan menyebabkan penyakit bagi orang yang dikagumi. Masya Allah. Jelas? Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih guru, luar biasa, sangat begitu amat sekali memberikan banyak ilmu dan jawaban buat kita semua. Buat para pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar permasalahan agama, jangan lupa kirimkan pertanyaan tersebut ke media sosial kita di @cahaya_ainews. Insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita semua. Sesaat ini setelah nanti kita akan ngaji yuk bersama guru kita Kiai Abdul Razik. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bagi para pemirsa yang di rumah yang ingin ikut ngaji bareng kita semua, jangan lupa ambil air wudhunya, siapkan dulu Al-Qur'annya. Insya Allah sesaat lagi kita akan ngaji yuk di segmen Ya Ngaji Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para hadirin, hadirat yang di studio, kemudian para pemirsa, insya Allah semuanya calon-calon penghuni surganya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Baik, kali ini Kang Abeng, Siap, Guru. kita akan membahas surat Al-Fat. Alhamdulillah. Al-Fat ayat 25. Siap ya? Siap. Sebelah kiri saya ada wanita yang cantik jelita, alhamdulillah menemani saya untuk belajar Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, namanya siapa? Erna Risnawati. Panggilannya? Erna. Erna ya? Ya. R ya? Iya. Baik ya, di studio juga ada para jamaah dari santriwati dari Pondok Pesantren Al-Hidayah. Betul? Apa kabar? Baik, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, kali ini saya akan membahas irama dan tajwid dan irama. Saya akan membawakan irama Nagomul Quran, yaitu Nahawan. Ya, jadi irama ini terbagi dua secara umum. Ada irama Nagomul Quran untuk tilawah atau qori, ada untuk murotal atau tartil. Yang kalau kita dengar begini, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini ditirunya susah. Nah, yang mudah saja. Nah, sekarang saya bikin mudah. Ada rumus tartil, insya Allah pemirsa juga. Kalau mengikuti rumus ini, insya Allah baca Qur'annya jadi indah gitu, Kang Abe. Ya, irama nahawan, polanya hitungan. Yuk kita
ikuti saya akan baca, kemudian ikuti. Pemirsa di rumah juga ikutin, jangan enggak. Oke, biar dapat barokah juga. Siap. Siap ya? Tua gapat manam jupan. Sekali lagi dengerin. Tua gapat manam jupan. Emma juga ikutan. 1, 2, 3. Tua gapat manam jupan. Sekali lagi. Tua gapat manam jupan. Fathah, kasroh, domah. Sebagaimana biasa pemirsa, yaitu mangap mulutnya nyengir, kasroh itu nyengir, domah monyong, a i u, biar jelas. Coba a i u, 1, 2, 3. A I U. Nah begitu, pemirsa juga begitu ya, jelas. Tua gapat manam jupan. Tua gapat manam jupan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mantap. Rumusnya ada 2. Yang kedua agak turun. Tua gapat manam jupan. Tuh 2, 3. Tua gapat manam jupan. Karena coba. Tua gapat manam jupan. Cakep. Masuk ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Irama Nahwan ini populer, yaitu digunakan biasa dipakai Syekh Mahmud Khalil Husori dari Mesir, ya, yang sempat populer digunakan untuk musabaqah hifdzil Quran, musabaqah menghafal Al-Quran. Pakai irama ini dulu ya. Sekarang juga masih ada banyak yang pakai. Baik, yuk kita ta'awudz basmalah ya. Saya dulu rumusnya, langsung masuk ke ayat. Tua gapat manam jupan. Tua gapat manam jupan. Tuh 2, 3. Tua gapat manam jupan. Tua gapat manam jupan. A'udzu bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu ya. Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami wal hadya ma'kufa. Tuh 2, 3. Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami wal hadya ma'kufa. والهدي معكوفا أن يبلغ محله والهدي معكوفا أن يبلغ محله. Boleh mahillah. Tuh 2, 3. Mahillah. Boleh turun, boleh naik ya. Tapi kita pakai yang turun boleh. Wal hadaya ma'kufan an yablugha mahillah. Wal hadaya ma'kufan an yablugha mahillah. Sekarang naik lagi. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم
لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. Tuh, 2, 3. لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. Kita naik lagi. Liyadkhulallahu fi rahmatin man yasha. 2, 3. Liyudkhilallahu fi rahmatin man yasha. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Sekarang baca Erna. Lanjut, coba baca. Kalau ada yang salah, saya kasih tahu. Silahkan, lanjut. Langsung ke ayat aja. Humul ladzina kafaru wasaddukum anil masjidil haram. Kalau wal hadiyah ma'kufah sampai nggak? Nggak nyampe. Caranya, tutup mulutnya, ambil hidung dari hidung. Ambil napas dari hidung maksud saya. Ya, ambil napas dari hidung, baru baca. Insya Allah napasnya panjang. Coba, 1, 2, 3. Humul ladzina kafaru wasaddukum anil masjidil harami wal hadiya ma'kufah. Cakep. Bisa napas panjang kan? Jadi kalau ada ayat yang panjang, hadirin di rumah juga ya, jangan main tabrak aja, ambil napas panjang dari hidung, gitu ya. Lanjut. Wal hadya ma'kufan an yablugha mahillah, atau mahillah boleh. Wal hadiya ma'kufan an yablugha mahillah. Baik. Huruf nun sukun bertemu ya, itu idgham bi gunnah, bukan tasydid ya. Suaranya jangan dominan ke mulut, tapi 50 ke hidung, 50 ke mulut. Jangan bedakan ya. Yablugha mahillah, 2 harokat. Wal hadiyah. Wal hadiyah ma'kufa Ma'kufan, awas ada izhar. Ya. Ini hati-hati. Nih ada tanwin, bukan ma'kufa, ma'kufan. Wal hadiyah ma'kufan yablugha mahillah. Makhrajul huruf lam bukan di gigi ya. Ujung lidahnya bertemu dengan gusi. Bukan mahillah, bukan ya. Tapi di gusi ya. Mahillah, saya gambar di sudut ini ya. Nah, ini gigi ceritanya, ini gusi. Nah di sini nih, ini lidahnya di sini. Nah, gitu ya. Di sini lidahnya, bukan di sini dikeluarin, di sini bukan. Nah, jadi di sini nih kena gusi, nggak boleh kena gigi. Lam nun ra, makharijul hurufnya ketemu ujung lidah ketemu dengan gusi. Mahillah. Mahillah. Tuh kan melet, mahillah. Mahillah, dalam mahil. Mahillah. Nah, kalau melet huruf sa melet dari ya, keluar. Mahillah, 1, 2, 3. Mahillah. Yuk bareng-bareng. Lalilubal, 2, 3. Jangan melet. Lalilubal, salah tempat. Lulal, ikutin. Lulal. Lalilalna. Minal mulni. Malilal. Lanila.
bukan ladzina, bukannya, hati-hati. Lanjut. Ayatnya masih agak panjang. Kayaknya masih ada suara nih, tinggiin bisa? ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم 1, 2, 3 ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. Hati-hati. Tadi membaca mu'minun dibaca mu', nyangkut ke ain, hati-hati. Ya. Huruf hamzah di dada atau pangkal tenggorokan. Ya, gampangnya nunjuk dada karena pangkal tenggorokan ini agak masuk ke dada. A, I, U, ba. Bunyi semuanya? Mu. Bukan mu. Kalau ain di tengah tenggorokan. Ya, hati-hati. Jangan mu, tapi mu. Walaula rijalun mu'minuna. Diulang. Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'um mu'minatul lam Ulang. Wanisa di situ ada mad wajib muttasil. Wajib panjangnya 4 atau 5. Prioritas 4 harokat. Lihat ada tanda bendera, lihat Erna, lihat tanda bendera di sini ada, lihat. Ya. Wanisaun. Dibikin 4 harokat. 1, 2, 3. Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'um mu'minatul lam ta'lamuhum. Awas hati-hati, munya jangan sampai mad fikir. Tahu mad fikir enggak? Mad panjang, fikir sambil mikir. Jadi nambah. Lam ta'lamuhum, bukan ya? Ya, tapi lam ta'lamuhum. Coba 1, 2, 3, lamnya aja. Lam ta'lamuhum. Baik, lanjut. Saya tinggikan suaranya ya. Lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'aratum bighairi ilm. 1, 2, 3. Lam ta'lamuhum tata'uhum fatusibakum minhum ma'aratum bighairi ilm. Iya, bighairi ilm. Ain, coba. Ain. Bighairi ilm. Bighairi ilm. Ya, lamnya jangan kena gigi. Melet mulu nih Erna, Masya Allah. Baik. Lanjut. Liyadkhulau. 1, 2, 3. Liyudkhilallahu. Yuk. Liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha. Bukan rahmatihi, awas salah baca. Rahmatim, ini idgham bi gunnah. Rahmatim. Liyudkhilallahu fi rahmatim man yasha. Liyudkhilallahu fi rahmatim man yasha. Lanjut. 1, tarikan lagi. Lau tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima. Lau tazayyalu la'azzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima. Masya Allah, luar biasa. Terus ya, berlatih dan juga berguru. Ya. Baik pemirsa, Cahaya Hati Indonesia, iNews TV dimanapun Anda berada, itulah pelajaran surat Al-Fat ayat 25 dengan irama nahawan dan sedikit mengulas tajwid. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya ulang kembali supaya jangan lupa. Yuk rumusnya. 1, 2, 3.
tua gapat manam jupan. Turun. Tua gapat manam jupan. Baik, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan belajar Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Begitu Kang Abai. Masya Allah, Ustadz Abdul Rasyik luar biasa, ilmunya bertambah dan kita pun tambah-tambah ilmu untuk terus mengkaji, mencintai dan dawam membaca Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan yang beliau berikan kepada kita semua bisa bermanfaat untuk kita belajar Al-Quran setiap hari di rumah kita masing-masing. Setelah ini kita akan berdoa bersama guru-guru kita. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, sebagai satu kesimpulan pada kesempatan pertemuan kita kali ini, dalam pembahasan kita, oleh karenanya kita sebagai umat Islam yang mau terhindar daripada penyakit ain, tidak lain dan tidak bukan, banyak-banyaklah selalu berdoa, berzikir sebagai benteng untuk kita semua. Minimal dengan membaca doa yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Salah satunya seperti kalimat A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna daripada syaitan dan juga binatang yang beracun serta penyakit ain. Dan lebih sempurna bisa membaca ruqyah mandiri. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Cahaya Hati Indonesia, marilah kita hindari perbuatan hobi julid tetapi amalan sedikit. Kenapa? Karena julid itu adalah membicarakan aib orang. Membicarakan aib orang lain itu mengurangi pahala kita, bahkan membicarakan aib orang itu akan lebih dari berzina dosanya. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan yang membuka aib orang lain yang akan merugikan diri kita sendiri. Daripada kita membicarakan aib orang, lebih baik kita basahi lidah kita membaca ayat suci Al-Quran. Misalnya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi seperti itu kira-kira ya. Dan berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Ya Allah, yang membolak balikkan hati, teguhkan hati kami atas agamamu. Ya Allah, jagalah kami, orang tua kami, keluarga kami dari segala penyakit, dari penyakit ain, dari hasud, dari segala fitnah dan musibah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan taufik hidayah bagi kami. Ya Allah, berikan taufik dan hidayah bagi kami agar selalu istiqamah di jalanmu sampai akhir hayat. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah
وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih kepada guru-guru kita, Syekh Muhammad, Ustadz Abdurrahman Jailani, Ustadz Julian Azhari, Ustadz Abdul Razik, Ustadz Yusuf yang telah membagi ilmunya untuk kita semua. Kembali saya mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri dari bepergian. Sampai ketemu lagi di Cahaya Hati yang akan datang. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب